Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah individu, masyarakat, dan institusi ingin menjelaskan tentang pendekatan behaviorisme. Nah, untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Selina Dalukiana, Ayu Fajriah, Muhammad Wildan, dan Muhammad Rizky. Nah, untuk pembagian materi yang pertama ada pengertian pendekatan behaviorisme akan disampaikan oleh Ayub Fajriah. Nah, terus ada tokoh-tokoh pelopor dari teori behaviorisme itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Nah, terus ada kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme akan dijelaskan oleh saudara Wildan. Dan juga nanti ada ciri-ciri behaviorisme yang akan dijelaskan oleh saudara Wildan juga. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan teori behaviorisme. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Selina Dalukiana dan juga Ayu Fajriah. Nah, terakhir ada kesimpulan yang akan saya sampaikan nanti. Baik kepada teman-teman, semoga videonya dapat disimak dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Behavioral merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral menurut Komalasari pada tahun 2011 merupakan pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Behaviorisme akan memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning terhadap manusia tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia adalah netral, baik dan buruknya perilaku ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dialami oleh manusia tersebut. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh behaviorisme. Dalam teori behavioristik, perilaku dapat didefinisikan sebagai operasional, diamati, dan diukur. Dari hal inilah membuktikan bahwa sesungguhnya perilaku yang sudah terbentuk di dalam diri sejatinya dapat dirubah melalui beberapa teknik behavioristik yang telah terlebih dahulu digunakan oleh para tokoh behavioristik. Nah, yang pertama itu ada John Bebetson. John Bebetson merupakan pendiri pendekatan psikologi yang dikenal dengan behaviorisme klasik. Beberapa penelitiannya berkaitan dengan peningkatan kompleksitas perilaku pada tikus dan perkembangan sistem saraf dan yang diamati ialah perilaku. Nah, Johnson berpendapat bahwa konsep belajar ialah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Herbert B. F. Skinner. Herbert B. F. Skinner merupakan psikolog yang terkenal di Amerika. Skinner melakukan penelitian pada binatang. Dalam pendekatannya, Skinner membedakan antara respons yang dibangkitkan oleh stimulus. Konsep yang digunakan Skinner dikenal dengan pengondisian operant atau operant conditioning. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Kelebihan teori behavioristik. 1. Model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas,
kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. 2. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kelemahan teori behavioristik. 1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. 2. Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid. 3. Murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Ciri-ciri teori behavioral. Ciri-ciri pendekatan behavioral menurut Singgi 2007 yang menjelaskan ciri-ciri pendekatan behavioral sebagai berikut. 1. Kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dan karena itu dapat dirubah. 2. Perubahan khusus terhadap lingkungan individual yang dapat membantu individu atau sekelompok individu dalam merubah perilaku-perilaku yang tidak relevan, sehingga prosedur-prosedur konseling berusaha membawa perubahan-perubahan yang relevan dalam perilaku konseling dengan merubah lingkungan. 3. Prinsip-prinsip belajar sosial dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur-prosedur konseling. 4. Keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan-perubahan dalam perilaku khusus konseling di luar dari layanan konseling yang diberikan. 5. Prosedur-prosedur konseling dapat secara khusus didesain untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah khusus. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perilaku menurut pendekatan behavioral merupakan keadaan yang terbentuk karena lingkungan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan behavioralisme. Tahap pertama yaitu pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok terdiri dari perincian organisasional sebelum kelompok dimulai. Tahap kedua, membangun atraksi dan identitas kelompok awal. Pemimpin berperan dalam proses ini melalui pemanduan wawancara individu. Dalam proses ini, para anggota mampu mengeksplorasi tujuan mereka lebih dalam. Tahap yang ketiga, membangun keterbukaan dan pertukaran di dalam kelompok. Tahap keempat, membangun suatu kerangka kerja behavioral untuk seluruh peserta. Tahap kelima, membangun dan mengimplementasikan suatu model untuk perubahan. Pada tahap ini, anggota kelompok menjadi lebih spesifik atas upaya-upaya yang mereka lakukan. Tahap keenam yaitu generalisasi dan transferensi perlakuan kepada lingkungan alamiah. Tahap ini merupakan tahap untuk mulai mengakhiri kelompok. Generalisasi melibatkan penampilan perilaku di lingkungan luar tempat mereka belajar yang asli, seperti di rumah atau di lingkungan kerja. Tahap ketujuh yaitu memelihara perubahan perilaku dan menghilangkan kebutuhan atas dukungan kelompok. Pemeliharaan didefinisikan sebagai kehidupan yang lebih konsisten dalam melakukan tindakan tanpa mengandalkan dukungan kelompok atau pemimpin. Kemudian, tahapan kegiatan konseling kelompok pendekatan. Pada tahapan kelompok behavioral ini,
memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, melakukan asesmen, yaitu bertujuan untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh konseling pada saat tersebut. Asesmen dilakukan sebagai aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseling. Adapun informasi yang digali dalam asesmen yaitu analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami konseling saat tersebut, dan analisis situasi yang di dalamnya masalah konseling tersebut terjadi. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu analisis motivasional. Terdiri atas 3 analisis informasi. Yang pertama, analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol diri konseling terhadap tingkah laku yang bermasalah ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih dan atas dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan self-control. Kemudian analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseling diidentifikasi, juga hubungannya orang tersebut dengan konseling. Kemudian yang terakhir ada analisis lingkungan fisik sosial budaya, yaitu analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menetapkan tujuan atau goals setting. Kemudian tahap yang keempat yaitu implementasi teknik, yaitu setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor atau konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkannya. Konselor atau konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Dalam implementasinya, teknik konselor membandingkan perubahan tingkah laku antara baseline, data, dan intervensi. Kemudian ada tahap yang kelima, yaitu evaluasi dan pengakhiran. Pada tahap evaluasi, konseling behavioral merupakan proses berkesinambungan. Evaluasi ini dibuat atas dasar apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar yang untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas suatu dari teknik yang digunakan. Tingkah laku ya dapat disimpulkan. Behavioral merupakan salah satu aliran dalam psikologi. Pendekatan behavioral ini merupakan pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan atau action oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku.